Baiklah, materi selanjutnya yaitu konsep dasar motivasi belajar. 1. Motivasi belajar. A. Pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan salah satu faktor yang turut menentukan keefektifan dalam pembelajaran. B. Peran dan fungsi motivasi belajar. Pertama, peran motivasi belajar dalam menentukan penguatan belajar. Yang kedua, peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar. Dan yang ketiga, motivasi menentukan ketekunan belajar. C. Ciri-ciri orang yang memiliki motivasi belajar. Yang pertama, tekun menghadapi tugas-tugas dan dapat bekerja terus-menerus sampai pekerjaannya selesai. Yang kedua, ulet dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi kesulitan. Yang ketiga, memungkinkan memiliki minat terhadap bermacam-macam masalah. Yang keempat, lebih sering bekerja secara mandiri. Yang kelima, jika udah yakin dapat mempertahankan pendapatnya. Yang keenam yaitu cepat bosan dengan tugas-tugas rutin. Yang ketujuh, tidak akan melepaskan sesuatu yang telah diyakini. Yang kedelapan, sering mencari dan memecahkan masalah soal-soal. D. Macam-macam motivasi belajar. 1. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif dan berfungsinya tanpa harus dirangsang dari luar, karena di dalam seorang individu sudah ada dorongan untuk melaksanakan sesuatu. Yang kedua yaitu motivasi intrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena ada perangsang dari luar. E. Prinsip-prinsip motivasi belajar. Yang pertama yaitu peserta didik akan lebih giat apabila topik yang akan dipelajari menarik dan berguna bagi dirinya. Yang kedua, tujuan pembelajaran disusun secara jelas dan diinformasikan kepada peserta didik agar mereka mengetahui tujuan belajar tersebut. Yang ketiga, peserta didik selalu diberitahu hasil belajarnya. Yang keempat, pemberian pujian dan reward lebih baik daripada hukuman, tapi sewaktu-waktu hukuman juga diperlukan. Yang kelima yaitu memanfaatkan sikap cita-cita dan rasa ingin tahu peserta didik. Yang keenam, usahakan untuk memperhatikan perbedaan setiap peserta didik. Dan yang terakhir, usahakan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dengan selalu memperhatikan mereka dan mengatur pengalaman belajar yang baik bagi siswa. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama, dorongan kognitif, yaitu kebutuhan untuk mengetahui, mengerti, dan memecahkan masalah. Yang kedua, harga diri, yaitu ada siswa tertentu yang tekun belajar dan melaksanakan tugas-tugas bukan terutama untuk memperoleh pengetahuan atau kecakapan, tetapi untuk memperoleh status dan harga diri. Yang ketiga, kebutuhan berafiliasi, yaitu kebutuhan untuk menguasai bahan pelajaran atau belajar dengan giat guna mendapatkan pembenaran dari orang lain atau teman-teman. G. Pengembangan motivasi belajar. Motivasi bertujuan menggerakkan seseorang agar timbul keinginan dan kemauan untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu. H. Cara-cara menumbuhkan motivasi belajar. Yang pertama, memberi angka. Yang kedua, hadiah. Yang ketiga, saingan atau kompetisi. Yang keempat, ego involvement. Yang kelima, memberi ulangan. Yang keenam, mengetahui hasil. Yang ketujuh, pujian. Yang kedelapan, hasrat untuk belajar. Yang kesembilan, minat. Dan yang terakhir, tujuan yang diakui. I. Pentingnya motivasi belajar. Pentingnya motivasi belajar pada siswa sebagai berikut. Yang pertama, menyadarkan siswa pada awal belajar, proses, dan akhir belajar. Yang kedua, menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar siswa yang dibandingkan dengan teman sebaya. Yang ketiga, mengarahkan kegiatan belajar siswa. Yang keempat, membesarkan semangat belajar siswa. Yang kelima, menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar dan kemudian bekerja yang di sela-selanya ada istirahat dan bermain secara berkesinambungan.